Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Nur Sadali, kelas Hukum Keluarga B, dengan NIM 122301070. Saya akan mereview ulang materi-materi yang disampaikan dalam pembelajaran politik hukum Islam. Yang pertama ada Hasbi Asidki, adalah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Ia dikenal sebagai aktivis sosial, terus pemuka agama, dan pendiri pondok pesantren Al-Mizan di Yogyakarta. Terus sebagai seorang aktivis sosial, Hasbi Asidki telah berjuang untuk melawan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ia aktif memperjuangkan hak-hak kaum duafa melalui berbagai program sosial dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terus keberpihakannya terhadap kaum yang lemah dan kurang mampu yang membuatnya dihormati gitu, dan diakui sebagai sosok yang peduli terhadap kesejahteraan sosial. Terus selain itu, Hasbi Asidki juga merupakan seorang pemuka agama yang berpengaruh. Ia memberikan ceramah-ceramah yang mendalam dan menginspirasi dengan fokus pada nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Pendiriannya yang teguh dan mempromosikan perdamaian atau persaudaraan antar umat beragama telah menginspirasi banyak orang gitu untuk hidup dalam harmoni. Terus pondok pesantren Al-Mizan yang didirikan oleh Hasbi Asidki ini juga telah menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan potensi bagi banyak generasi muda. Di pesantren ini juga siswa-siswi diajarkan nilai-nilai keagamaan, keilmuan, serta kepedulian sosial. Hasbi Asidki berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan akademik dan spiritual para santrinya gitu. Secara keseluruhan, Hasbi Asidki juga adalah seorang tokoh yang inspiratif dan berdedikasi dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan di masyarakat. Melalui perannya sebagai aktivis sosial dan pemuka agama, ia telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap banyak orang. Terus ada juga Yusuf Qaradawi. Dia adalah seorang tokoh terkemuka dalam dunia Islam yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam bidang keagamaan dan intelektual. Ia dikenal sebagai seorang ulama, penulis, dan cendekiawan Islam yang sangat berpengaruh. Sebagai seorang ulama, dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Islam dan mempraktikannya pendekatan yang moderat. Ia juga telah memberikan fatwa dan nasihat kepada umat muslim di berbagai masalah keagamaan dan sosial. Pendekatannya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip toleransi, kedamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan telah membuatnya dihormati oleh banyak orang yang di seluruh dunia muslim. Terus selain itu, Yusuf Qaradawi juga merupakan seorang penulis produktif yang telah menerbitkan banyak buku tentang berbagai topik terkait dengan Islam dan kehidupan modern sekarang ini. Karya-karyanya mencakup bidang-bidang seperti ekonomi Islam, hukum Islam, politik, pendidikan, dan sosial. Ia menyajikan pandangan-pandangan yang berimbang dan berwawasan luas, dan tujuannya untuk mendirikan pemahaman Islam yang relevan dengan zaman sekarang.
Dan secara keseluruhan, Yusuf Qaradawi adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam dunia Islam. Dengan pengetahuannya yang luas dan pendekatannya yang moderat, ia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Islam secara holistik dan relevan dengan zaman sekarang gitu. Terus ada Hazairin atau dia juga Hazairin merupakan seorang tokoh yang berperan penting dalam sejarah politik di Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu perintis kemerdekaan Indonesia dan tokoh nasionalis yang gigih. Terus dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan sosial, Hazairin juga adalah salah satu pendiri Partai Masyumi, sebuah partai politik Islam yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang politikus, ia juga memiliki visi yang kuat untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang adil. Hazairin juga terlibat dalam pembentukan konstituante, lembaga yang bertanggung jawab dalam menyusun Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada Muhammad Abduh. Ia adalah seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam modern. Ia juga dikenal sebagai seorang ulama, reformis, dan cendekiawan yang berperan besar dalam menghadapi tantangan zaman yang mempengaruhi pemahaman tentang agama Islam. Dan Abduh ini lahir pada tahun 1849 di Mesir dan memiliki pendidikan agama yang kuat. Ia berusaha untuk menyelaraskan pemahaman agama dengan kemajuan ilmiah dan perkembangan zaman. Salah satu kontribusi utama Abduh adalah memperjuangkan gerakan Islam atau reformasi dalam dunia Islam, dengan tujuan mengembalikan Islam pada esensinya yang toleran, rasional dan inklusif. Abduh juga memperjuangkan interpretasi yang lebih kontekstual dan relevan terhadap ajaran Islam sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern. Ia juga menekankan pentingnya ijtihad atau penafsiran yang berlandaskan pada nalar dan akal sehat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama agama. Abduh juga mendorong pemberdayaan kaum muslim dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan keyakinan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan dapat saling melengkapi. Selain itu, Abduh juga berperan dalam memperkuat kesadaran nasional di kalangan umat muslim. Ia menyadari bahwa umat Islam itu perlu bersatu dan berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan umat. Kontribusinya dalam memajukan pendidikan dan mengembangkan lembaga-lembaga sosial telah memberikan landasan-landasan bagi perkembangan bangsa-bangsa muslim. Terus ada Ali Yapi, dia adalah seorang tokoh hukum yang berpengaruh di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai seorang hakim agung yang memiliki reputasi yang tinggi dalam bidang hukum konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Dan beliau lahir pada tahun 1937 di Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai seorang hakim dan kemudian naik pangkat sehingga mencapai posisi hakim agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selama bertahun-tahun, Ali Yapi terlibat dalam beberapa putusan penting yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia di Indonesia.
Dan Ali Yapi ini adalah seorang sosok yang dihormati dan diakui keberhasilannya dalam mempertahankan independensi 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 yang dan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Kontribusinya yang besar dan dalam membangun dan melindungi hukum konstitusi telah memberikan dampak yang positif bagi pengembangan sistem hukum di negara ini secara keseluruhan. Yapi adalah seorang tokoh hukum yang terhormat dan berpengaruh di Indonesia. Berdedikasinya dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan menjaga independensi lembaga peradilan merupakan teladan yang penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan demokratis. Terus ada Munawir Sajali. Ia adalah seorang tokoh yang berperan penting dalam bidang pendidikan dan intelektual di Indonesia tentunya. Ia dikenal sebagai seorang akademisi, penulis, dan aktivis sosial yang berdedikasi untuk memperjuangkan pendidikan berkualitas dan perubahan sosial positif. Munawir Sajali memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan merupakan profesor di bidang ilmu ekonomi. Ia telah berkontribusi dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam dan peran ekonomi dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui tulisan-tulisannya. Munawir Sajali mengadvokasi pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, keadilan dan keberlanjutan gitu. Selain kontribusinya dalam bidang ekonomi, Munawir Sajali juga berperan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia menjadi salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Cendekia atau YPC yang fokus pada pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Melalui YPC, Munawir Sajali berusaha untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu. Mungkin sekian yang bisa saya review tentang mata kuliah politik hukum Islam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.